Dan kita mau mendengar bersama-sama Indonesia. Indonesia. Yap, dan itu dia. Game yang pertama segera berjalan. Dua tim Indonesia, dua tim kebanggaan bangsa hadir untuk mendapatkan gelar juara. Super K dan juga Kairi sudah berada di posisinya masing-masing. Menarik melihat bagaimana Elis yang diambil oleh Bigetron Alpha di sini bakal membuat scaling bahkan sampai ke arah late game. Yap, dan itu dia yang sudah terjadi di awal-awal. Seperti biasa mungkin cukup santai dulu. Yoi. Cukup adem dulu. Hanya melihat beberapa pergerakan dari masing-masing player lawan. Melakukan farmingan karena di bagian bawah coba lihat. Untuk Elisnya akan langsung menyerang dua monster jungle sekaligus termasuk Orange Blood. Oke, dengan emblemnya sendiri kita bakal melihat ada satu level yang dimiliki oleh Kairi. Ditambah dengan ada Rapture dan Season Hunter. Tapi Moreno seperti dalam ancaman dengan ada Shadow Kill yang diamankan. First blood tercipta untuk anak-anak Onyx. Yap, akankah kali ini Moreno yang menjadi menu untuk mukbang bagi Onyx? Kita lihat saja karena barusan first blood-nya jatuh ke tangan Moreno yang memang menjadi korbannya. Ya, tadi kalau kita lihat dari interview memang Tan Boy Kun ya katanya. Coba sekarang Keyboy sudah memperhatikan gerak-gerik dari Super Ken yang udah level 4. Bahkan retribusinya sudah dia gunakan. Tapi harusnya udah mulai ada lagi ketika nanti Turtle yang pertama segera hadir di Land of Down. Yap, dan untuk sekarang Wan hadir kembali. Wan jadi satu hero yang berada untuk di Yasa Snapdragon ini ya. Wan win rate-nya bagus. Bagus loh. Tadi digunakan juga oleh Saket juga membuat hasil positif ya. Dan sekarang Turtle. Yang pertama sebenarnya anak-anak dari Onyx bakal coba untuk standby di sana bahkan men-zoning out di arah XP lane-nya. Sehingga dari Sorizo agak sedikit terlambat untuk membantu pergerakan ke arah Turtle yang pertama ini. Yap, sementara itu dari area turtle-nya seperti akan langsung diamankan dan benar. Kairi mendapatkan turtle pertama, tidak ada gangguan yang begitu berarti. Begitu baiknya perimeter yang diciptakan oleh pemain dari Onyx untuk membuat Bigetron tidak bisa mendekat dan juga masuk ke dalam area dari pit turtle tersebut. Ya, sebenarnya aku masih rada lumayan penasaran dengan emblem dari Super Ken. Dia sekarang megang ke arah Demon Zeus, berarti akan ada tambahan mana. Dengan ada Imperius juga tambahannya. Akan ada setiap mana tambahan juga untuk Super Ken itu sendiri. Tapi kalau Onyx menguasai di early game seperti ini, Bigetron Alpha harus cepat-cepat untuk bisa melakukan satu setup yang lebih baik. Yap, sementara itu untuk Super Ken kan blown out-nya dia akan berpindah tapi barusan ada satu lagi di Jasmine mulai menarik lagi ke arah Super Ken tapi Super Ken masih terlalu kuat di area tersebut. Bahkan Keyboy yang menarik sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik untuk tubuhnya. Ya, dan akhirnya Keyboy yang harus ditumbangkan dari pertarungan barusan setelah juga ada IMU terhadap satu ultimate dari Moreno. Ini membuat juga ada satu perimeter yang dibangun sehingga buat dari Keyboy tidak terselamatkan. Yap, sementara untuk Keyboy tadi oke lah di Jasmine dia udah menggunakan. Tapi untuk sekarang dari Super Ken sendiri dia punya purple buff. Dia membawa Infuriate. Mananya unlimited pak. Unlimited. Mananya gak bakal habis-habis. Benar. Belum lagi dengan blown out-nya dia pasti akan nikmat power tujuan. Dan sekarang satu weakness pada terhadap benar saja. Tapi dengan satu lagi Battle Mirage di bagian belakang. Namun Shadow Kill membuat Super Saken hilang. Saken hilang dengan tidak adanya satu crossbow of dari cewek. Tapi di area belakang Saken gak menyadari mungkin dengan adanya Kairi yang tiba-tiba hadir. Dan Shadow Kill ditungguin dengan Coach Shadow-nya dan memang Coach Shadow ini tepat banget di arah Saken ketika kembali dari Battle Mirror Image. Yap, itu tadi bagi bawah enak banget. Ini dia, untuk dari Cloud sendiri, oke lah dia bisa menggocek dari pergerakan crossbow tank. Yeah. Karena crossbow tank sekarang jaraknya kecil banget. Cuman ujung-ujung kalau tadi dia langsung dikepung kayak begitu. Dan sekarang ada 3 orang bahkan di bagian bawah. Tapi untungnya Saken, Keyboy mencoba untuk memberanikan diri maju ke bagian depan. Tapi Sans juga sudah membegal di bagian belakang. Hanya saja satu setup mereka bisa dibilang tidak berhasil dan di tempat lain. Turtle diamankan. Tapi Boots ya dari tadi mencoba untuk zoning out karena Super Pin dan lihat bagaimana Super Pin. Masih ada efek dari hole yang dia miliki sehingga Boots tidak bisa men-take down. Gajah di Mirror juga nggak dapetin apa-apa juga dari Onyx. Tapi Turtle yang diamankan sudah menjadi salah satu privilege penting bagi anak-anak Onyx. Yap. Sementara ini sejauh mata memandang perbedaan gold 1700 Onyx lagi unggul di early game-nya dan ini memang harus dilakukan sama Onyx.
Jadi di bagian tengah sendiri ya, Super Cat udah mendapatkan lagi satu turtle, akan menambah lagi network untuk timnya, akan mendapatkan lagi keuntungan untuk tim, tapi Defy Judgment membuat Super Pillow gila di atas tersebut, bahkan Kairinya hanya masuk, menghantarkan satu Phantom Shuriken dan Keyboy, membuat lagi satu pagar agar tidak ada yang bisa masuk lagi ke belakang untuk bisa mengejar balik ke arah Kairi, tapi Keyboy masuk ke bagian bawah, ada satu Phantom Mirror Image, bahkan Kairinya mulai masuk ke bagian depan, ada Phantom Shuriken ke arah yang masih belum tepat dan Saken masih selamat. Sayang dari Kairinya juga belum memiliki shadow kill sehingga tidak bisa men-take down Saken di arah bottom lane. Cuman aku melihat di sini akan ada persamaan dari Bigetron dan juga Onyx, yaitu mereka sama-sama akan membutuhkan dominan ice untuk dan untuk Boots dan juga untuk Super Ken itu sendiri, karena damage atau regen HP yang mereka dapatkan akan sangat mengganggu banget di arah late game. Yap, dan di bagian bawah tadi adalah sebuah rencana yang pada akhirnya berhasil ya untuk Onyx. Mereka membiarkan turtle diambil, tapi mereka mendapatkan satu objektif yang tidak akan tumbuh lagi. Alter turret, yang akan hanya tumbuh itu di game yang kedua. Ya. Di game selanjutnya, di game ini di bagian bawah udah jebol. Menjadi Benar. sebuah keuntungan untuk mereka. Makanya mereka dari Onyx juga udah semakin unggul dari segi point goldnya ya. Dan membuat Bigetron Alpha sepertinya terkurung apalagi dengan kehilangan outer turret bottom lane. Ya gimana nantinya, akan ada setup yang akan dibawa oleh Bigetron Alpha. Tapi Keyboy seperti udah mulai sneaky peeky, udah mulai mengetahui gerak-gerik keberadaan dari teman-teman Bigetron Alpha. Sementara turtle yang ketiga, turtle terakhir sudah hadir. Yap, Ken ada di area tersebut. Bootsnya akan masuk lewat belakang. Sementara Kairi, turtle-nya berhasil diamankan lagi oleh Ken. Begitu baik, tapi Saken mencoba untuk mendorong beberapa player yang ada di atas. Tapi Bootsnya ada di bagian belakang sendirian. Bahkan ceweknya udah mulai masuk ke bagian depan mencari satu minus point lagi agar bisa mengeluarkan dari crossbow tanknya. Masih ada satu minus point di dalam tubuh dari Ken. Tapi Ken yang masih berhasil pergi dari tersebut. Bahkan efek down yang dihasilkan begitu menyakitkan mereka dapat turtle. Tapi tidak ada yang tumbang dari kedua tim. Itu juga efek ya dari teman-teman Bigetron Alpha, terutama dari Soriso yang tahu Saken bakal balik lagi ke arah Beton Mirror Image. Jadi dijagain juga karena pun sudah tungguin, udah standby juga di area Saken berada setelah dia melakukan arah blazing duet. So, dari segi item kita bisa menyaksikan bahwa udah ada Clock of Destiny di tangan Super Ken, sedangkan Hunter Strike di tangan Kairi. Ini memang dari movement speed akan sangat bertambah, tapi dari scaling Super Ken dia sangat-sangat butuh banget. Kalau misalnya nanti stack dari Super Ken juga udah lumayan tinggi, atau bahkan dari Clock of Destiny udah nyampe ke stack 12. Aspirwan menjadi item pertama Moreno, ini sangat-sangat wajar ketika reward money equation dibuka akan sedikit melengketkan kaki-kaki dari teman-teman Onyx. Ya, Keyboy harus mengeluarkan lagi lightning ball yang dia miliki. Ada beberapa hero dari Bigetron Alpha yang udah mulai ngerespon ke bagian atas. Tapi outer turret di bawah, outer turret di atas. Itu udah tumbang pula Pak. Dua objektif, dua area defense. Di sini udah terbuka. Oh, lihat tuh gold earn leaderboardnya. Cewek lagi dan lagi menjadi orang paling tajir selain Outdown dengan 6.000, sedangkan Kairi menyusul di bawahnya. Saken walaupun memang juga lumayan terpuruk, tapi dia masih bisa catch up dengan berada di peringkat ketiga. Dan aku melihat tadi bagaimana Super Ken bersama dengan adanya Boots sama-sama mengambil ke arah dominan as. Akhirnya jadi juga item regen HP mereka. Karena kalau misalnya nggak jadi sekarang ini bakal berbahaya untuk satu sama lain. Wajib banget sih, kalau enggak ya nggak bakal kelar-kelar juga loh. Dengan adanya satu item tersebut aja itu nggak kelar-kelar Pak. Pertempuran di antara kedua hero tersebut, apalagi nggak ada itu gitu loh. Di bawah, Sorizo mencoba untuk mendorong mundur pergerakan dari Kairi di tengah. Ada satu wave minion yang harus segera dihilangkan sebelum nantinya mereka malah menjadi kesulitan dengan satu otot yang hilang, tapi pinnya apabila ditangkap crossbow tank udah mulai terbuka, pinnya langsung menghilang dengan sangat cepat, bahkan untuk kali ini Kennya langsung ditembak tidak bisa-bisa, tapi untuk Sakennya masuk dengan satu blazing duel begitu mematikan, tapi Saken belum bisa mendapatkan siapapun, bahkan ada dua player yang menghilang dari tubuh begitu apa, bahkan ada satu orang Keyboy yang harus ditukar dari Onyx. Kairi tiba-tiba hadir seperti cintaku padamu. Tiba-tiba buat Shadow ke arah depan, Shadow kill, mendapatkan lawan-lawan yang cukup low HP dan akhirnya menyelesaikan dengan finishing touch yang baik. Membuat mereka langsung mengamankan Lord yang sudah ada sedari tadi. Tuh lihat tuh Sans kerjaan tuh. Lihat tuh, udah di situ aja deh, di situ aja. Menang kalah itu bonus. Ya. Recall depan musuh itu harus. Wah, Ya. pantulan yang sangat baik sekali. Nanti saya pikirin lagi ya. Ya rimanya seperti itu ya. Oke, sementara itu sekarang ada pertempuran lagi harusnya terjadi, tapi tidak. Boots mendorong mundur beberapa player saja. Dan sekarang pemain Bigetron Alpha dengan sendirinya. Mereka berada di belakang garis dari outer turret. Ya.
Ini mereka coba untuk nge-zoning supaya di mid lane-nya bisa ditembusin sama teman-teman Onyx ya. Lord yang biasa aja sudah berjalan di top lane, berarti dari Bigetron Alpha juga masih standby nih. Gak mau sampai kehilangan outer turret di mid-nya. Yap, itu dia. Belum ada satu di Pajawai, tapi sekarang Butch. Butch masih berhasil untuk bisa membuat beberapa source skill masuk ke dalam tubuhnya. Namun, belum ada lagi follow up yang lain, tapi Lord berjalan di bagian atas. Ya, masih di jalan jatuh atas, tapi Onyx coba udah dapetin satu inner turret bottom lane. Yap. Midnya benar-benar lumayan kesulitan buat anak-anak Onyx hancurin karena Bigetron Alpha benar-benar fokus. Oke, lu boleh sikat manapun tapi mid gua jangan. Oke, sementara itu sekarang Hayabusa hanya masuk Quad Shadow, Phantom Shuriken mundur lagi Lordnya sendirian tanpa penjagaan. Lord hanya akan melakukan tugasnya, menghancurkan objektif yang ada di depannya. Butch memancing agar source skill masuk ke dalam tubuhnya, lalu rekan-rekannya akan menyikat lagi pemain Bigetron yang lain. Dan sekarang Kairi. coba lihat, Kairinya hampir saja tertangkap basah di dalam satu pertahanan yang dimiliki oleh Bigetron, tapi ternyata dirinya masih berhasil kabur dari tersebut. Ya, itu memberikan teori-teori ancaman ya dari Kairi dengan Quad Shadow ke arah depan. Tapi memang dari Bigetron Alpha juga udah sigap sehingga oke, Lord pertama berhasil mendapatkan apapun yang berhasil didapatkan kecuali base turret yang masih tersisa berdiri kokoh bangunan tersebut bagi Bigetron Alpha. Jadi ini mungkin kalau dibawa ke menit sampai 15 menit ke atas ini bakal bahaya sebenarnya bagi mereka. Walaupun mereka juga punya Butch yang kita tahu notabene-nya sebagai hero late game bakal semakin kuat lagi. Tapi dengan adanya Super Cat, dengan adanya Saken, aku agak sedikit lumayan pede kalau Bigetron Alpha nantinya bisa untuk membalikan keadaan. Yap. Itu dia. Nantinya untuk berada di area team fight kemungkinan besar Super Cat bakal enak banget. Dia bisa masuk dengan Blood O-nya. Dia bisa masuk dengan Flame Blood terlebih dahulu. Dia Blood O, dia Winter pun. Itu masih bisa menyedot siapapun yang ada di dalam tersebut. Dan ini adalah deretan item. Ya, menuju ke arah latihan transition seperti dari Super Ken. Tapi lihat bagaimana Hayabusa yang lebih unggul dari segi goldnya. Udah punya ke arah Blood of Despair, bahkan udah pegang ke arah Heptasis. Berarti penetrasinya udah dipegang juga oleh Kairi. Teman, sejauh mata memandang Dominant Ice sudah berada di dua player dari Onyx. Sedangkan dari Bigetron Alpha udah ada di tangan Redrines Oriso dan juga di tangan Ellie Super Ken. Berarti untuk permasalahan ini sedikit lumayan terselesaikan. Ya, sementara itu sekarang Sorizo, ada weakness point yang harusnya terbuka dan CW langsung terbang ke Crossbonteng, namun untuk sekarang Sorizo yang pergi ke arah berbeda, berarti Crossbontengnya akan pindah ke tempat yang lain. Tapi Blazing Duet masih ada wave di dalam tubuh CW langsung diaktifkan, tapi sakitnya masih berhasil kabur dari tersebut dengan adanya efek Florin tadi masuk ke dalam tubuhnya. Ada beberapa pemain yang tersetak, Super Ken menghilang. Super Ken berada di tengah-tengah pusaran pertahanan yang dibangun, pusaran penyerangan yang dibangun oleh tim Onyx. Lethal Ignition dari Kairi menyala tadi dengan berapi-api. Tapi Shadow Kill ditahan ini wise banget sehingga membuat teman-teman dari Bigetron Alpha mundur satu persatu. Lord yang kedua di tangan Onyx. Yap. Sementara itu sekarang cewek mulai lagi mencoba untuk bisa menabrak masuk satu base yang ada di bagian atas. Keyboy menjalankan tugasnya memancing psikologis, menghancurkan psikologis musuh. Menjadi yang kena psikis ya habis itu ya. Psikis, Tapi, Pak. Asli. Karena soalnya dari Keyboy ketika dia udah pegang, sekarang Keyboy udah pegang kalau flickernya. Flicker udah ada. Jadi kita tinggal menunggu dari munculnya Divine Wah, Judgment. Butchnya coba langsung pasang badan. Satu base turret langsung hancur di bagian tengah. Di bagian bawah masih bisa ditahan. Butchnya sendirian. Di bagian atas sudah hancur pula. Blazing Duel langsung dikeluarkan guna untuk bisa menghilangkan satu weapon yang ada di atas. Benar-benar terjadi gak jangan begitu saja. Saken yang pula coba hilang satu DPS. Tapi Crossbonteng yang belum lagi malu udara ke bagian bawah. Karena di Sarwawan terbang kawan. Disitulah kawannya tinggal kendangan. Dan game pertama bisa jadi bisa milik Onyx. Gagal. Pemain-pemain Bigetron Alpha diusir. Masuk ke dalam pertahanan mereka sendiri. Onyx Esports game pertama begitu rapi, gak mau membawa game ini ke arah late game. Tapi mereka di arah mid game udah tahu rencananya untuk menghancurkan apapun dengan lari Lordnya pertama. Dengan